Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febrianti Sofiani dengan NIM 191351031 dari jurusan Teknik Informatika kelas 9B STT Wastu Kencana Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan isi device manager, fungsi dan isi disk management, dan membuat partisi dan menggabungkan partisi. Mari kita simak ya videonya. Device Manager. Device Manager merupakan sebuah effort control panel yang ada di sistem operasi Microsoft Windows yang memungkinkan bagi kita sebagai pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang ada dan terinstall pada komputer kita. Selanjutnya, fungsi penerapan Device Manager yaitu pertama, menonaktifkan dan menguninstall driver. Yang kedua, mengembalikan driver ke dalam keadaan sebelumnya. Yang ketiga, mencetak ringkasan daftar driver yang terinstall di komputer. Manfaatnya yaitu 1. Melihat apakah hardware yang terpasang berjalan dengan baik. Yang kedua, mengubah pengaturan konfigurasi hardware. Yang ketiga, identifikasi driver yang sedang dijalankan aktif dan mendapatkan informasi detailnya. Yang keempat, menginstal update driver. Selanjutnya kita bahas isi device manager. Langsung saja kita buka isi device manager berbicara. Klik file export, lalu klik kanan diskusi dan pilih manage. Kemudian akan muncul komputer manajemen dan pilih device manager. Nah, ini adalah tampilan dari device manager. Namun ada cara lain untuk membuka device manager, yaitu dengan cara kita klik dan search, ketik device, kemudian ketika muncul kita klik device managernya, dan ini adalah tampilannya. Langsung kita bahas satu persatu isi dari device manager di atas. Nah, ini laptop strip JME L7CAU adalah tipe laptop yang saya pakai. Dan kita bahas komponen-komponennya. Yang pertama, audio input and output. Yang di dalamnya ada microphone array Realtek Air Audio, speaker garis miring headphone Realtek Air Audio, dan stereo mix Realtek Air Audio. Jadi audio ini yang terpasang dan yang saya pakai di laptop saya. Yang kedua, batteries. Di dalamnya ada Microsoft AC adapter, Microsoft ACPI Complaint Control Method battery. Jadi ini batteries yang saya pakai di laptop. Selanjutnya ada Bluetooth. Di dalam Bluetooth tersebut ada Realtek Bluetooth 4.2 adapter. Jadi Bluetooth yang terpasang di laptop saya itu Realtek Bluetooth 4.2 adapter. Selanjutnya ada kamera. Kamera yang terpasang di laptop saya itu HP Trivision HD Camera. Selanjutnya ada komputer. Di dalamnya ada SCPI 64 Base PC. Selanjutnya ada disk driver. Di dalamnya ada SanDisk SD9SN8W strip 128G strip 1006 dan ST1000LM035 strip 1RK172. Selanjutnya ada display adapter. Di dalam display adapter laptop yang terpasang yaitu
AMD Radeon TM Vega 3 Graphics. Selanjutnya ada firmware. Di dalam firmware ada sistem firmware. Nah, selanjutnya ada Human Interface Device. Human Interface Device ini yang menghubungkan brainware dengan pengguna. Jadi, Human Interface Device yang terpasang di laptop saya ada Elan HID Class Filter Driver, Elan Precision Touchpad Filter Driver, HID Strip Complaint Consumer Control Device, dan lainnya. Selanjutnya ada IDE ATA garis miring ACI controller, yaitu di dalamnya ada standar HATA AHCI controller. Selanjutnya ada keyboard. Di dalamnya ada HID keyboard device dan standar PS garis miring Q keyboard. Jadi keyboard yang terpasang di laptop saya ini yaitu HID keyboard device dan standar PS garis miring Q keyboard. Selanjutnya ada mesh and other pointing device. Di dalamnya ada Elan input device dan HID strip complaint mouse. Selanjutnya ada monitor. Monitor yang terpasang di laptop saya yaitu generic PNP monitor. Selanjutnya ada network adapter. Network adapter yang saya pakai yaitu ini ya, case per case security dan lainnya. Selanjutnya ada PrintQuest. PrintQuest yang terpasang di laptop saya ada Vex, ada Microsoft Print to PDF, ada Microsoft XPS Document Writer, dan ada OneNote Desktop. Selanjutnya ada Root PrintQuest. Selanjutnya prosesor. Prosesor yang terpasang di laptop saya ada AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile GFX. Selanjutnya ada security device. Security device yang terpasang di laptop saya ada AMD PSP 10.0 device dan ada Choose Platform Module 2.0. Selanjutnya ada software komponen. Software komponen yang terpasang di laptop saya yaitu ada AMD Strip Web Version Control, ada HP Application Enable Service, ada HP Audio Hardware Support Application, ada HP Device Hold Service, ada HP Radio Manager Device, ada Realtek Audio Effect Component, ada Realtek Audio Universal Service, dan terakhir ada Sound Research Audio Effect Component. Selanjutnya ada software device. Software device yang terpasang di laptop saya ada Microsoft Device Association Root Enumerator, ada Microsoft GS Wavetable Sync, ada Microsoft RRAS Root Enumerator. Selanjutnya yaitu Sony SA0115. Jadi Sony SA0115 di sini belum terinstall pada komputer saya, sehingga di sini menunjukkan ada segitiga tanda seru warna kuning ya. Selanjutnya ada Sound, Video, and Game Controller yang terpasang di laptop saya, di dalamnya antara lain AMD High Definition Audio Device dan ada Realtek R Audio. Selanjutnya ada Storage Control yang di dalamnya ada Microsoft Storage Controller.
Jadi di sini yang terpasang di laptop saya. Selanjutnya ada sistem device. Sistem device yang terpasang di laptop saya ada banyak ya. Nah, selanjutnya ada Universal Serial Bus Control. Jadi di sini Universal Serial Bus Control ini untuk menghubungkan eksternal dengan USB. Di antaranya yaitu AMD USB 3.10 Extensible Host Controller Chip 1.10 Microsoft, ada USB Composite Device, ada USB Composite Device, dan ada USB Root Hub USB 3.0. Disk Management merupakan utilitas yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengatur disk drive yang terpasang pada komputer kita dan partisi-partisi yang terasosiasi dengan drive. Fungsi disk management sendiri yaitu yang pertama, membuat partisi, drive logis, dan volume. Yang kedua, menghapus partisi, drive logis, dan volume. Yang ketiga, memformat partisi dan volume. Yang keempat, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive reformable disk, dan drive CD-ROM. Yang kelima, memperoleh gambaran visual cepat semua disk dan volume pada sistem. Yang keenam, membuat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. Yang ketujuh, mengkonversi data disk ke disk dinamis. Yang kedelapan, mengkonversi dinamis untuk disk dasar meskipun ini adalah operasi destruktif. Selanjutnya, saya akan membuat partisi dan menggabungkan partisi. Selanjutnya, kita akan membahas isi dari disk management. Cara membuka disk management yaitu tidak jauh beda ya dengan cara membuka device manager, yaitu klik file explore, lalu kita pilih disk PC, lalu pilih manage. Dan kita akan kembali kepada menu komputer manajemen, terus pilih disk management, dan ini tampilan dari disk management. Di dalam disk management terdapat tabel volume, layout, tipe, file system, status, dan capacity dari setiap disk. Ini free space yaitu sama dengan sisa kapasitinya. Ini juga sama, persen free itu sisa kapasiti dalam bentuk persen. Di dalam tabel volume terdapat disk node partition 1, disk node partition 4, data D, dan Windows C. Begitu saja isi dari disk management saya. Langsung saja kita akan membuat partisi dan menggabungkan partisi. Yang pertama, cara untuk membuat partisi. Di sini pada Windows C dengan kapasiti 118,51 GB, kita akan membuat partisi baru, yaitu dengan cara klik kanan lalu pilih string volume. Tunggu sebentar. Kita ubah ya ininya agar tidak terlalu besar, menjadi 2,3 MB saja ya. Lalu kita print. Nah, di sini jadi 2,29 GB. File yang tadi asalnya 118 berubah menjadi 116,22 GB. Ini kita klik kanan lalu
pilih New Simple Volume, lalu next, kemudian klik next lagi, dan finish. Nah, di sini akan ada pemberitahuannya. Kita lihat pada disknya sudah ada di disk PC-nya. Kemudian kita akan penggabungannya lagi. Klik kanan, lalu kita delete. Belum delete, format terlebih dulu. Kita format, oke. Lalu klik lagi, kita delete. Setelah unallocated, kita klik Windows C-nya, lalu kita pilih extend volume dan klik next, kemudian finish. Nah, maka si Windows C ini akan kembali kapasitinya menjadi 118,51 dan new file tersebut akan hilang. Kita periksa. Nah, sudah tidak ada. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.